Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kompas TV turut berduka atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line Senin malam. 15 penumpang meninggal dunia dalam peristiwa ini, termasuk salah satu rekan kami, sahabat kami, karyawan Kompas TV, Nur Ainia Eka Ramadina. Sementara puluhan lainnya terluka dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Sementara itu, proses evakuasi gerbong kereta terus berlangsung di stasiun Bekasi Timur yang masih ditutup untuk kepentingan investigasi. Lalu apa saja yang perlu dievaluasi dan jadi catatan penting kecelakaan kereta kali ini? Peristiwa ini dan informasi lainnya akan jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. persen yang kita evakuasi perempuan. Saudara, gerbong perempuan KRL Komuter Line yang ditabrak kereta api Argo Bromo masih belum dipindahkan dari stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Mobil taksi listrik yang menyebabkan rangkaian kecelakaan kereta api juga tampak masih di pinggir perlintasan kereta api pada Selasa sore. Pantauan kamera drone di stasiun Bekasi Timur memperlihatkan gerbong KRL Komuter Line yang sedang dalam proses pemindahan dari stasiun. Gerbong khusus perempuan tersebut menjadi bagian terakhir yang harus dipindahkan dalam tragedi yang melibatkan KRL Komuter Line dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek. Sementara mobil taksi listrik yang mogok di perlintasan kereta api dan tertemper Komuter Line juga tampak masih di pinggir jalur kereta dan belum dipindahkan hingga Selasa sore. Usai proses evakuasi korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur, proses evakuasi selanjutnya dilakukan dengan pelepasan lokomotif kereta Argo Bromo. Lokomotif telah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak kecelakaan. Pasca tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur, badan taksi online berada di pinggir rel perlintasan Jalan Ampera Bekasi Jaya. Peristiwa tabrakan ini bermula saat KRL Bekasi Cikarang menabrak taksi listrik di perlintasan. Akibat kecelakaan, kereta harus dievakuasi atau dipindahkan hingga petugas harus memberhentikan perjalanan kereta dari jalur yang berbeda menuju ke arah Cikarang. Namun saat satu rangkaian KRL berhenti, kereta api Bromo Anggrek tetap berjalan hingga menabrak KRL. Sementara perusahaan taksi online Green SM menegaskan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dan mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung. Saudara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut kecelakaan KRL dengan kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur menjadi momentum evaluasi menyeluruh layanan perkeretaapian. Pemerintah akan menunggu hasil investigasi untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut insiden kecelakaan KRL di stasiun Bekasi Timur akan jadi pelajaran penting bagi pemerintah. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan KRL, termasuk aspek operasional dan keselamatan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Budi menegaskan penyebab kecelakaan akan diungkap
melalui investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Ini menjadi pelajaran yang penting, kami prihatin dan ini menjadi pelajaran yang penting buat kami, sehingga harapan kami bahwa kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada kereta api di stasiun Bekasi Timur ini dan menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki layanan kereta api kita. Saudara, kecelakaan KRL dengan KA Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur terjadi pada 2 jalur kereta yang berbeda. Yang pertama pada jalur KRL yang menabrak taksi, dan yang kedua pada jalur berlawanan saat KRL menuju Cikarang ditabrak kereta Argo Bromo. Kami hadirkan grafis kronologinya. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan antara kereta api Argo Anggrek yang menabrak kereta listrik bermula dari sebuah KRL lain dari arah Jakarta yang menabrak sebuah mobil mogok di perlintasan di dekat stasiun Bekasi Timur. Akibat kejadian itu, perjalanan KRL berhenti, tak melanjutkan lagi perjalanannya. Lalu akibat kecelakaan KRL dan taksi ini, rangkaian KRL lain, yaitu relasi Kampung Bandan Cikarang, terpaksa berhenti darurat dan tertahan di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Dalam posisi KRL yang masih berhenti, KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang menghantam gerbong terakhir KRL di jalur yang sama. Jumlah korban meninggal dunia kecelakaan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek sebanyak 15 orang. Sementara korban luka mencapai 88 orang. Data korban meninggal dunia dan luka-luka ini atas tragedi kereta api di Bekasi Timur disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dari gerbong khusus perempuan di KRL komuter lain. AHY bilang ada 15 korban meninggal dan 88 korban luka. Bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Dan update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Saudara, yang kita lihat ini adalah penyerahan jenazah korban meninggal dunia akibat tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Informasi terbaru yang didapatkan, ada 10 jenazah korban tabrakan kereta yang teridentifikasi. Tadi diumumkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses ini memang berlangsung panjang sejak malam tadi dan tentunya duka mendalam dirasakan keluarga akibat kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Dan saat ini di Rumah Sakit Polri Jakarta sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang memantau proses identifikasi sampai pengumuman 10 jenazah korban yang telah teridentifikasi. Asri, selamat petang. Bagaimana perkembangan terkini dari penyerahan jenazah korban meninggal dunia di sana?
Ya, Friska, saat ini dari Rumah Sakit Polri, tadi Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Prima Heru telah menyerahkan dokumen 10 jenazah korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Anggrek dengan KRL komuter lain kepada penyidik, dan kemudian proses selanjutnya adalah penyerahan kepada pihak keluarga beserta dokumen legal dan juga properti pribadi dari korban yang ditemukan begitu. Tadi disebutkan juga bahwa 10 jenazah yang ditemukan ini sudah berhasil teridentifikasi, dan ke-10-nya juga sudah ada pihak keluarga yang menunggu untuk kemudian menjemput dan membawa pulang. Dan prosesnya saat ini kami memantau keluarga ini tengah menunggu atau akan membawa jenazah yang sudah selesai segala prosesnya, dalam proses dokumennya juga ini untuk kemudian dibawa pulang begitu. Jadi saat ini yang bisa saya sampaikan kalau prosesnya dari Rumah Sakit Polri sudah selesai, sudah diserahkan kepada pihak keluarga juga, dan tinggal pihak keluarga membawa pulang. Saya juga memantau di sini pihak keluarga memadati ruang ataupun juga area posko DVI postmortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga yang datang ini sudah sejak pagi, Friska dan saudara. Keluarga korban ini membawa sejumlah dokumen atau data antemortem untuk memudahkan proses identifikasi yang pada siang hari tadi dari pagi hingga sore hari tadi dilakukan. Seperti yang disampaikan juga oleh Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru, bahwa proses identifikasi telah dilakukan oleh tim DVI pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian telah dilakukan sidang rekonsiliasi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Priska dan saudara, saat ini pihak keluarga sudah bersiap untuk membawa pulang jenazah ataupun juga anggota keluarga mereka yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Priska. Asri, artinya kan ada 15 korban yang meninggal dunia. Bagaimana dengan 5 korban lainnya? Seperti apa proses identifikasi sejauh ini berlangsung? Untuk 5 korban meninggal dunia lainnya tidak dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, melainkan beberapa ada yang sudah dibawa langsung ke rumah sakit lain di kawasan Bekasi. Seperti yang tadi disampaikan juga, ada 3 orang atau 3 korban meninggal dunia yang ada atau dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Kemudian 1 orang di Rumah Sakit Bella, dan beberapa korban meninggal dunia lainnya ini dilarikan ke rumah sakit lain begitu. Jadi beberapa ada yang sudah dibawa pihak keluarga juga. Kalau tadi malam atau tadi dini hari saya juga sempat berkomunikasi dengan jurnalis Kompas TV Niza Ramadika yang memantau kondisi di RSUD Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa 2 jenazah sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Demikian, Priska. Baik. Asri Gunawan, kita masih pantau di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur seperti yang Anda lihat, dan tadi juga disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Karumkit Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, bahwa pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban, dan diumumkan 10 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Dari 10 jenazah yang teridentifikasi, antara lain Tutik Anitasari, Harum Anjasari, Nur Ali Mantun, Citra Lestari, Farida Utami, Vika Agnia, Ida Nuraida, Gita Septia Wardani, Fatmawati Rahmayani, Arinjani Novitasari, dan sahabat kami, bagian dari keluarga Kompas TV, yakni Nur Ainia Eka Rahmadina, yang berusia 32 tahun, yang menjadi salah satu korban dari kecelakaan pada malam hari tadi. Berikutnya kita beralih ke jurnalis Kompas TV. Ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris di stasiun Bekasi Timur. Bene, bagaimana saat ini proses pemindahan seluruh rangkaian gerbong? Apakah sudah bisa dilakukan dengan baik? Tapi nampaknya di gambar proses itu masih berlangsung. Betul, Bene?
Ya, Friska dan juga saudara, memang untuk pada sore hari ini fokusnya adalah dengan mengevakuasi salah satu gerbong yang paling terdampak akibat kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam, yaitu gerbong nomor 10, di mana gerbong nomor 10 ini adalah gerbong paling belakang dan memang ini adalah gerbong khusus perempuan. Nah, untuk menggambarkan kepada Anda, Friska dan juga saudara, juru kamera Kompas TV Ian Faris akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi evakuasi pada sore hari ini yang tengah berjalan dan dilakukan oleh para teknisi dari PT KAI, di mana untuk pada malam hari ini kalau tadi kami lihat memang untuk bagian dari bugi ataupun roda kereta ini sudah diangkut terlebih dahulu, sehingga nantinya memang dari evakuasi roda kereta tersebut ini bisa mempermudah atau memperingan tugas-tugas dari teknisi. Kemudian kalau dari skema yang kami lihat, Friska dan juga saudara, ini para teknisi sedang mengelas atau memotong bagian gerbong nomor 10 ini menjadi beberapa bagian. Dan kalau bisa Anda lihat, Friska, ini pihak KAI telah menurunkan satu unit kereta luar biasa kren Kirou untuk membantu mengangkut bagian dari gerbong nomor 10, yaitu gerbong khusus perempuan. Nah, nantinya proses evakuasi sendiri, Friska dan juga saudara, ini akan ditargetkan selesai pada malam hari ini, sehingga pada esok hari direncanakan ini sudah bisa normal kembali. Begitu, Friska dan juga saudara. Bene, kalau kita lihat kan ini pasti akan berdampak secara operasional terhadap rute kereta di stasiun Bekasi Timur dan jalur ini seperti apa yang Anda amati dan keterangan dari KAI? Ya, betul Friska, memang semenjak semalam setelah terjadinya kecelakaan ini, pihak KAI ini memutuskan untuk menghentikan operasional kereta rel listrik di stasiun Bekasi Timur. Jadi di stasiun Bekasi Timur ini ditutup sementara untuk perjalanan paling jauh dari arah Jakarta menuju ke arah Cikarang ini hanya bisa ditempuh hingga stasiun Bekasi. Kemudian untuk pola operasional kereta jarak jauh masih bisa beroperasi dengan menggunakan lajur 2 secara bergantian. Artinya kereta jarak jauh dari arah luar Jakarta yang ingin masuk ke arah kota Jakarta ini bisa bergantian dengan kereta api jarak jauh dari arah Jakarta yang ingin ke arah luar Jakarta. Begitu Friska dan juga saudara. Dan Anda tadi melihat kan proses pemindahan kereta tidaklah mudah dari malam hari sampai hari ini. Tadi kren juga dikerahkan. Lalu bagaimana, apakah KAI menyebutkan bahwa memang targetnya malam ini bisa dipindahkan atau seperti apa? Singkat saja, Bene. Ya, memang targetnya dari KAI sendiri proses ini akan selesai pada malam hari ini. Kemudian secara berkala akan dilakukan evaluasi apakah nantinya jalur ini bisa normal kembali atau tidak. Jikapun nantinya bisa normal, artinya besok hari ini sudah bisa digunakan lagi untuk kereta rel listrik. Begitu, Friska. Baik, terima kasih Benedictus Aditya, laporan Anda langsung Bekasi, Jawa Barat. Saudara, seperti diketahui 15 penumpang meninggal akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain Senin malam. Lalu apa saja evaluasinya? Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. persen yang kita evakuasi perempuan.
Saudara, sesungguhnya hari ini, saat ini adalah saat yang berat sekali bagi kami, keluarga besar Kompas TV. Karena salah satu bagian dari keluarga kami, yang fotonya ada di depan saya ini, bernama Nur Ainia Eka Rahmadina, berpulang ke haribaan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Aini ini adalah, kami biasanya memanggilnya Ain, merupakan news production support yang biasa memastikan judul-judul tayangan dan tayangan gambar-gambar yang sampai ke layar Anda bisa diterima dengan baik. 11 tahun Ain bekerja bersama kami di Kompas TV, dan ternyata pada saat Sapa Indonesia Malam itu pada kemarin jadi waktu terakhir Ain bersama kami sebelum akhirnya Ain harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Ain adalah sosok yang periang, banyak temannya, peduli sesama, tak hanya kepada kami kawan-kawan, bahkan kucing sekitar sini pun tak luput dari perhatian Ain yang sangat baik hati. Ain juga orang yang teliti, sehingga berpulangnya Ain menjadi tentu saja kabar yang berat bagi keluarga dan bagi kami rekan kerja. Kami berharap sesungguhnya Ain bisa pulang, bisa ditemukan dan kembali bersama kami. Tapi kita manusia hanya berencana dan harus mengikuti kehendak Yang Maha Kuasa. Seperti yang Anda lihat, ini keseharian Ain saat bersama kami, dan tentunya doa terbaik kita panjatkan untuk Ain yang tentu saja kita yakin sudah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan juga semoga keluarga diberikan ketabahan. Selamat jalan Ain, selamat jalan bagian dari keluarga tercinta Kompas TV. Ain, saudara, adalah satu dari 15 penumpang meninggal dunia akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line pada Senin malam. Pertanyaan berikutnya, apa saja evaluasinya? Kita simak bersama. Tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur jadi alarm keras bagi sistem perkeretaapian Indonesia. Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan perbaiki operasional kereta api dengan membangun jalan layang atau flyover penyeberangan di lintasan rel kereta api. Ia juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga, ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua, ya, lintasan tersebut, ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover, ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T, ya, 4 triliun, ya. Kini Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menginvestigasi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kecelakaan ini jadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api. Utamanya percepatan penyelesaian proyek double track atau rel 4 jalur untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan. KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim, Pak, di satu jalur? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Oke. Sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu, ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan
pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Gitu ya. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong paling belakang KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Akibatnya, gerbong khusus penumpang perempuan ringsek hingga menyebabkan korban jiwa dan luka. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Akibatnya, sebuah rangkaian KRL lainnya yang seharusnya menuju arah Cikarang ikut berhenti di stasiun Bekasi Timur, menunggu perlintasan kembali normal. Tiba-tiba dari arah Jakarta, kereta Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong perempuan di bagian belakang. Saudara, ini adalah visual terkini dari penyerahan jenazah 10 korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur, yang 10 jenazahnya telah teridentifikasi. Salah satunya karyawati Kompas TV, rekan kami tercinta, Nur Ainia Eka Rahmadina, yang saat ini diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah proses identifikasi dan penyerahan jenazah ke keluarga, korban akan dimakamkan. Salah satunya juga Nur Ainia Ain yang akan dimakamkan menurut rencana esok hari. Ada 10 jenazah yang teridentifikasi yang diumumkan pada siang tadi, antara lain atas nama Tuti Anitasari, Harum Anjasari, Nur Alimantun Citra Lestari, Farida Utami, Vika Agnia Fratiwi, Ida Nuraida, Gita Septia Wardani, Fatmawati Rahmayani, Arinjani Novitasari, dan Nur Ainia Eka Rahmadina. Tadi 10 jenazah pengumumannya disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit atau Karumkit Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono. Dan identifikasi jenazah ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah diserahkan oleh pihak keluarga, baik itu data antemortem dan postmortem. Total ada 15 penumpang, saudara, yang meninggal dunia akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain Senin malam. Lalu apa saja yang perlu dievaluasi dan jadi catatan penting investigasi kecelakaan ini? Kita bahas bersama Ketua Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat 2009-2014 Mulyadi, juga anggota Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Mulyadi, Pak Edi, serta Pak Joko. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita mengucapkan duka mendalam untuk 15 korban meninggal dunia maupun korban luka, salah satunya juga bagian dari keluarga besar Kompas TV, Nur Ainia. Saya pertama ke Pak Edi terlebih dahulu. Kalau dari penanganan sejauh ini, apa yang DPR lihat harus diselesaikan segera? Kita menghormati proses investigasi yang berlangsung, tapi tentunya kan perbaikan ada sejumlah catatannya. Apa saja kalau dari DPR, Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, atas nama pimpinan dan anggota Komisi 5, kami mengucapkan turut duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Semoga 15 korban yang meninggal mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan 3 yang luka-luka segera mendapatkan kesembuhan. Dan keselamatan penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Pastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Kemudian, sejauh ini kita melihat proses dan penanganan pasca kejadian cukup baik dengan kesigapan seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi korban. Nah, ada 2 isu utama menurut kami yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah keberadaan mobil listrik yang mogok di perlintasan tanpa palang pintu JPL 85 atau jalur perlintasan langsung. Dari total sekitar ada 3.000 sampai 4.000 perlintasan sebidang.
hanya kurang lebih 1.200 titik yang dijaga. Sementara 2.600 lainnya tidak memiliki penjagaan yang sama. Nah, ini sudah kita ingatkan kepada Dirjen dan titik kereta api pada saat kita RDP kaitan dengan mudik Lebaran, dan kita sudah sidak di stasiun Bekasi. Nah, perlintasan sebidang ini memang masalah, dan komitmen kita bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan masalah perlintasan sebidang. Alhamdulillah Pak Presiden tadi sudah menanggapi akan disediakan kurang lebih 4 triliun untuk menyelesaikan kaitan dengan perlintasan sebidang ini, termasuk ada skenario lain kaitan dengan flyover seperti itu. Yang kedua adalah masinis yang diduga lalai melihat sinyal berhenti, sehingga mengakibatkan kereta api menabrak kereta api lain dari belakang atau rear end collision, yang kelalaian tersebut diduga karena kendala pada sistem persinyalan maupun komunikasi antar petugas. Nah, perlu juga dilakukan verifikasi dan dikaji kalau memang saat ini komunikasi kereta api jarak jauh dan kereta api lainnya rata masih menggunakan frekuensi VFH dan analog, yang mana ketika terjadi kendala belum tentu masinis bisa mendengar. Nah, ini perlu dilakukan kajian mendalam lagi, seperti apa sistem komunikasi yang baik digitalisasi kita. Di era sekarang harusnya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Begitu, Mbak. Dan apakah solusi salah satunya ya soal flyover tadi dan perlintasan sebidang ini sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali, Pak Joko. Ya. Apakah ini memang bisa jadi solusi setidaknya untuk, karena pasti tentu kalau untuk kecelakaan ada multifaktor, tapi setidaknya untuk mengurangi atau bahkan ya meniadakan jumlah kecelakaan itu yang kita harapkan? Ya, ini kan 2 jenis kecelakaan ya. Ada kecelakaan transportasi darat di perlintasan sebidang dan kecelakaan kereta api adanya tabrakan antar kereta. Tentunya ini mungkin baru pertama kali di Indonesia terjadi seperti ini, ya, sehingga 2 hal ini penanganannya akan berbeda. Di darat memang persoalan keselamatan mengkhawatirkan. Angkanya turun itu pada saat operasi ketupat, operasi lin, dan operasi sebagainya. Tapi kalau tidak ada operasi ya tetap sama. Nah, kalau di kereta api sebenarnya kecelakaan kereta api itu sudah makin menurun, jauh turunnya dibandingkan dengan darat. Nah, sekarang bagaimana dengan transportasi darat yang mengkhawatirkan ini? Kami tahun lalu sudah mengingatkan ke Kementerian Perhubungan maupun pemerintah agar pemangkasan atau penghematan untuk anggaran keselamatan itu jangan dilakukan. Artinya kalau itu dilakukan akan banyak hal akan terjadi. Dan ini juga seiring dengan di pusat dan juga di daerah juga jadi persoalan perlintasan sebidang itu. Bahkan beberapa daerah tidak sanggup lagi untuk memelihara atau membayar dengan standar UMR-nya. Karena apa? TKD-nya juga dikurangi. Jadi bukan per daerah juga sama ini. Karena perlintasan sebidang ini kan tidak hanya di pusat, tapi ada juga yang dengan daerah. Yang sebenarnya Kementerian PU itu sudah punya rencana strategis bagaimana menghilangkan sejumlah perlintasan sebidang yang melewati jalan nasional. Jadi targetnya sampai 2039 perlintasan sebidang jalan nasional sudah habis. Namun tahun ini kembali lagi anggarannya juga berkurang sehingga target itu tidak mungkin tercapai. Ya. Nah, ini menjadi persoalan, apapun anggaran menjadi penting. Nah, kalau persoalan membuat flyover dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk engineering. Ya. Tapi bagaimana edukasi dan law enforcement ini sangat lemah sekali. Kita tahu di perlintasan sebidang itu sering terjadi pelanggaran, ya. Itu tidak ada namanya penilangan dari pihak kepolisian, tetap dibiarkan. Belum lagi kalau bicara edukasi, tentunya anak-anak kita sejak seusia dini itu diberikan pendidikan berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas. Ya, tapi itu tidak dalam kurikulum yang sebenarnya tahun lalu sudah mulai digagas, tapi sampai sekarang tidak dimasuk. Meskipun ada sosialisasi, itu berkala saja tidak bisa untuk mengingatkan orang secara
berkelanjutan. Gitu. Nah, untuk pelintasan sebidang kita bahas salah satunya dulu, soal pelintasan sebidang Pak Mulyadi. Ini kan bukan pertama kali kita bahas di berbagai dialog. Nah, sebenarnya dari mulai Anda menjabat sebagai Ketua Komisi 5 DPR 2009-2014 hingga saat ini apa sih yang jadi kendala? Apakah memang jumlahnya terlalu banyak sehingga penutupannya pun sulit dilakukan dalam waktu segera? Ya, terima kasih. Kebetulan saya sekarang bertugas di komisi lain ya, bukan komisi 5. Ya. Tapi memang menarik juga. Saya dulu waktu 2009 sampai 2014 menjadi pimpinan komisi 5. Masalah perintasan sebidang ini dari dulu sudah menjadi perhatian khusus komisi 5 sebetulnya. Maka dari itu pada kesempatan ini kan kebetulan ada Pak Edi ya, yang masih rekan saya di komisi 5. Saya tidak tahu persis program perencanaannya seperti apa dan berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ya bersama Komisi 5 atau DPR ya, khususnya dalam rangka mengurangi pelintasan sebidang. Karena persoalan kecelakaan itu pasti persoalan utama adalah pelintasan sebidang ini. Dan itu kita hilangkan memang satu melalui flyover atau underpass, dan itu perlu yang cukup besar ya, apalagi ribuan pelintasan sebidang yang harus kita kurangi. Terus yang kedua, kita juga harus tegas menutup pelintasan sebidang yang liar atau ilegal. Karena saya dengar juga itu pelintasan yang kejadian sekarang ini juga pelintasan sebidang yang tidak resmi ya. Apalagi pelintasan sebidang yang masih ada ini masih banyak, tadi disampaikan oleh Pak Edi, masih banyak yang belum ada palang ya. Iya, palang. Ya. Jadi tingkat keamanannya memang masih sangat riskan ya. Jadi saya dari dulu memang menyoroti ke pemerintah bahwa memang ada alokasi khusus segera mungkin untuk menyelesaikan pelintasan sebidang yang rawan kecelakaan, khususnya yang jalur ganda, yang double track atau jalur tunggal atau single track yang padat lalu lintas. Harus segera mungkin untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang lain-lain tadi disampaikan juga oleh Pak Joko, kecelakaan itu yang lain yang masih dalam penyelidikan oleh KNKT adalah persoalan tabrakannya Argo Bromo dengan KRL. Nah, ini kan diindikasikan persoalan signaling, sinyal. Nah, maka dari itu modernisasi dari signal kita juga harus secara bersamaan juga harus dilakukan. Mungkin signal yang kita miliki sekarang kehandalannya perlu kita tingkatkan. Atau memang terjadi human error gitu. Sebetulnya sudah sinyalnya merah, masinis melakukan pelanggaran. Tapi ini semua kan kita belum tahu. Ini baru dugaan-dugaan di mana KNKT sedang melakukan penyelidikan. Nah, ini banyak hal yang masih harus kita tunggu, tapi setidaknya tadi kita sudah bahas soal pelintasan sebidang. Belum lagi soal double track atau jalur dwi ganda, karena kan karakteristik KRL dengan kereta yang berlangsung antar kota ini atau kereta yang jarak jauh ini kan tentu punya karakteristik yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan sih untuk evaluasi ini, untuk perbaikan dalam waktu cepat ataupun setidaknya menengah? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Ketua Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat periode 2009-2014 Mulyadi, anggota Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno. Saya ke Pak Joko. Soal dwi ganda ini seberapa penting sih? Dan sebelumnya juga Pak Joko, kalau saat ini kan tadi sudah kita bahas pelintasan sebidang ini ya masih jadi kendala. Bisakah dikatakan selama masih ada pelintasan sebidang, selama itu belum ditutup, kecelakaan tinggal menunggu waktu yang tidak kita harapkan tentunya Pak Joko? Ya seperti itu yang terjadi. Jadi pelintasan sebidang itu sangat mengkhawatirkan dan makin banyak jumlahnya yang liar. Bahkan di Sumatera Utara itu kalau dipasang rambu-rambu cepat hilang. Karena itu bisa dijual untuk beli narkoba katanya. Kan gawat juga itu kan. Pasang spanduk nggak sampai 2 jam hilang. Sesuatu barang-barang yang bisa menghasilkan uang itu diambil di Sumatera Utara seperti itu. Ya, karena untuk narkoba tadi. Nah, kalau kaitannya sama pelintasan
double track itu sebenarnya 20 tahun lalu sudah diusulkan bagaimana ada proyek double track dari Manggarai sampai dengan Cikarang. Ya. Karena untuk mempertemukan kereta api perkotaan, komuter lain dengan kereta api jarak jauh. Namun ini kan yang baru selesai peta dari Manggarai sampai dengan Bekasi. Sementara dari Bekasi ke Cikarang belum. Apalagi nanti mau membuat sampai dengan komuter lainnya sampai dengan Cikampek. Saya kira didahulukan double track-nya biar terpisah. Kalau enggak, sangat riskan sekali itu. Di satu sisi kereta perkotaan berhenti setiap stasiun, antar kota, stasiun tertentu, dan sekarang antar kota kecepatannya cukup tinggi, sampai 120 km per jam. Iya, itulah tadi yang Pak Joko tekankan juga. Karakteristiknya saja sudah berbeda antara KRL dengan kereta jarak jauh, kereta antar kota. Pak Edi, ini kan jadi faktor yang berkelindan ya, antara pelintasan sebidang harus segera ditutup karena kalau tidak, tadi kita bahas bahwa ya ini akan terjadi berulang. Itu yang kita tidak harapkan. Di sisi lain juga kita butuh double track atau dwi ganda ini segera dilakukan. Tapi apa sih kendalanya? Apakah anggaran? Iya, sebenarnya kalau bicara kendala utama memang anggaran. Anggaran kan negara kita sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Artinya Pak Presiden melihat ada hal-hal yang urgent lain mungkin menjadi prioritas. Tapi kejadian ini momentum bagi kita untuk mulailah berkonsentrasi melindungi rakyat kita. 15 meninggal itu sudah terlalu banyak gitu loh. Jadi hal-hal ini kadang-kadang kita belum melihat sesuatu yang penting. Jadi sense of urgensi kita, sense of priority kita, ini kita dorong bagaimana negara hadir ke situ. Nah, artinya double track tadi, pelintasan, ini kan masalah yang harusnya segera ditangani. Dan alhamdulillah Pak Presiden sudah membuat pernyataan bahwa akan menteri khusus kaitan dengan pelintasan sebidang. Salah satunya beliau sudah menyebut angka, akan menganggarkan kurang lebih 4 triliun untuk menyelesaikan flyover dan penutupan lintasan sebidang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, ini harus dilakukan diskusinya yang lebih komprehensif lagi. Sehingga antara pelintasan sebidang harus terintegrasi, tidak bisa hanya satu segmen, 2 segmen seperti itu, dan semuanya harus menjadi rumusan yang terintegral, sehingga penanganan ini adalah penanganan yang menurut saya sih tuntas seperti itu. Dan sekali lagi kendala kita, mohon maaf, anggaran. Di Komisi 5 itu kawan-kawan sudah punya ide, saya yakin Pak Mulyadi juga sama, dulu idenya luar biasa untuk memproteksi rakyat kita, untuk menjaga rakyat kita, sehingga fasilitas-fasilitas yang kita punya betul-betul aman, nyaman, dan menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita belum menuju ke aman dan nyamannya itu. Nah, safety-nya itu yang paling menjadi prioritas kita hari ini. Mana yang prioritas itu yang penting. Mohon maaf dengan sehormat, misalnya ada di bandara kita lah, tiba-tiba dibikin ornamen-ornamen, aksesoris yang menurut saya itu bukan prioritas. Kalau kita hitung berapa banyak anggaran itu gitu loh. Nah, sense of anggaran ini menurut saya harus duduk bareng nih. Tidak bisa ego sektoral antara salah satu BUMN A, BUMN B, nggak bisa. Tapi kita mitigasi dulu yang paling penting, kita mapping dulu yang paling urgent mana. Nah, itu harus kita tangani bersama. Menurut saya itu, Mbak. Sejauh ini alokasinya sebesar apa sih, Pak? Besarannya untuk keselamatan ya, untuk prioritas keselamatan, terutama untuk perkereta apian ataupun transportasi darat? Masih sangat kecil, Mbak, sangat kecil. Ya nominalnya sekarang mohon maaf lah, perhubungan itu mengurus yang hal-hal yang belanja rutin saja sudah kerepotan, Mbak. Gaji karyawan aja udah kerepotan. Kalaupun ada, menurut saya malu menyebutkan, Mbak. Nggak banyak sekali, nggak nyampe triliun nanti, Mbak. Hanya ratusan miliar? Ratusan miliar, Mbak. Ya, mohon maaf, sangat jauh dari nilai cukup. Mudah-mudahan nanti dengan kondisi seperti ini kita bisa duduk bareng, kita hitung kembali berapa kebutuhan realnya seperti itu, Mbak. Karena tadi karena Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan atensi. Tadi ada 4 triliun rupiah anggaran 4 triliun rupiah untuk mengakomodasi peningkatan keamanan. Artinya kan butuh titik-titik krusial yang diperbaiki. Tapi pada faktanya anggarannya masih di tataran ratusan miliar disampaikan oleh Pak Edi. Pak Mulyadi, apa sih yang bisa dilakukan untuk push ini? Karena kan ya keselamatan itu tidak mengenal waktu. Menjaga keselamatan itu nggak bisa, nanti aja. Kita nggak tahu kecelakaan kapan bisa terjadi. Ya memang saya sepakat tadi bahwa
persoalan lintas sebidang ini memang tidak lepas dari ketersediaan anggaran. Seberapa besar alokasi anggaran untuk menghilangkan perlintasan sebidang? Karena untuk menghilangkan perlintasan sebidang kan kita perlu, kalau nggak flyover ya underpass. Itu tentu perlu biaya yang cukup besar dan jumlahnya masih ribuan. Maka dari itu dulu saya kalau tidak salah juga ada program zero accident di sektor perkeretaapian, itu sudah ada perencanaannya. Tentu perencanaan tidak bisa berjalan mulus apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Maka dari itu alhamdulillah saya mendengar tadi Pak Presiden sudah mengalokasikan anggaran segera sebesar 4 triliun ya. Mudah-mudahan dengan anggaran tersebut Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5 segera action untuk membangun ya flyover atau underpass atau membuat palang pintu otomatis untuk perlintasan sebidang yang masih ada sehingga kecelakaan ini dapat kita minimalisir ya. Karena program zero accident itu sebetulnya kan itu hanya sebuah program atau perencanaan yang bisa secara berkala tiap tahun bisa kita evaluasi gitu, udah sampai di mana. Tanpa dukungan anggaran yang mencukupi, bagaimana kita bisa mencapai zero accident di bidang perkeretaapian ini. Apalagi nanti kalau sudah masuk, tadi disampaikan oleh Pak Joko, ini kecelakaan kita bukan hanya persoalan lalu lintas, ada juga persoalan signal tadi, sinyal. Yaitu bahwa Argo Bromo menabrak KRL dan itu berada di satu jalur. Nah, kalau ini memang bukan human error, ini pasti ada persoalan teknologi atau signal kita, sistem signaling kita yang mungkin kehandalannya sudah perlu ditingkatkan atau diperbaiki, dimodernisasi. Ya, ini anggaran lagi. Nah, jadi ini yang perlu kita kaji bersama, tentu ini menjadi domainnya Komisi 5. Kebetulan saya tugas di komisi yang lain. Tugasnya Pak Edi sekarang ya berarti ya, Pak Mulya. Nah, saya ke Pak Joko. Jadi evaluasi menyeluruh itu harus seperti apa, Pak Joko? Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu, ini adalah gambar terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita melihat saat ini adalah proses penyerahan jenazah dari korban meninggal dunia kecelakaan kereta tadi. Pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, akan mendampingi pihak keluarga dalam penyerahan rekan kami, Nur Ainia, yang pada siang hari tadi diumumkan sudah teridentifikasi. Nur Ainia atau Ain, biasa kami memanggilnya, saat ini sudah dibawa ke ambulans dari Rumah Sakit Polri. Dan tadi keluarga dari Ain, ada adik dari Ain yang juga menunggu proses serah terima ini, didampingi langsung oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, dan juga kawan-kawan yang datang langsung untuk mengantarkan Ain untuk kembali pulang, untuk dibawa ke keluarga. Dan menurut rencana, Ain akan dimakamkan esok hari di pemakaman yang ditentukan oleh pihak keluarga. Nur Ainia adalah salah satu tim Kompas TV yang bertugas di News Production Support. Sudah 11 tahun menjadi bagian keluarga besar Kompas TV, dan malam tadi kami harus berpisah dengan Ainia yang berpulang ke tempat yang kita tentu saja doakan sisi paling mulia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Total ada 15 korban meninggal dunia, yang 10 diantaranya
baru saja diumumkan pada siang hari tadi. Ini rekan-rekan Kompas TV juga mendampingi proses serah terima ini. Kami mengantarkan karena memang Ain adalah kawan baik kami yang dikenal periang, punya banyak teman, sangat perhatian kepada lingkungannya. Dan ini adalah bentuk penghormatan terakhir kami, penghormatan sebaik-baiknya yang bisa kami upayakan untuk mengantarkan Ainia kepada keluarga setelah musibah yang dialami malam hari tadi dalam kecelakaan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pak Joko, kita sambung sedikit lagi. Jadi evaluasi menyeluruh apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu para korban ini adalah orang-orang yang sangat berharga bagi keluarganya, bagi kerabatnya. Duka juga dirasakan kami, keluarga besar Kompas TV, karena salah satunya adalah keluarga kami, Ainia. Jadi evaluasi apa yang harus dilakukan menyeluruh agar keselamatan transportasi itu bisa dijaminkan penuh untuk warga, Pak Joko? Ya, jadi kita harus melihat, negara harus melihat bahwa keselamatan itu adalah investasi jangka panjang. Jangan dianggap sebagai beban biaya atau kos. Sehingga untuk kasus ini, khususnya di lintasan di ruas ini, yang pertama memisahkan jalur kereta perkotaan dan antar kota. Meskipun menurut sebagian segera dituntaskan sampai dengan Cikarang. Yang kedua, ya, pelintasan sebidang secara bertahap dan segera mungkin khususnya di perkotaan dibuat tidak sebidang. Kemudian yang ketiga, sepanjang rel yang ada di perkotaan itu harus bersih dari pemukiman. Karena itu juga berpengaruh pada perjalanan kereta. Kadang-kadang terjadi anjlokan juga karena banyaknya air-air yang tumpah dari pemukiman itu. Dan mungkin yang terakhir ini ada modernisasi sinyal. Ya tadi sudah kita bahas, itu penting. Ya, tapi secara umum saya kira anggaran itu penting. Jangan jadikan nyawa melayang lagi lebih banyak sehingga kita baru bertindak. Justru pada saat inilah negara berpikir bahwa keselamatan itu penting dan negara sedang membuat manusia unggul dengan program MBK, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, tetapi tentunya harus menjamin warganya berkeselamatan di jalan raya agar mereka tidak sia-sia menjadi korban kecelakaan di jalan. Bicara soal prioritas, sedianya keselamatan adalah prioritas yang harus dijaminkan negara untuk warganya di berbagai moda transportasi. Terima kasih atas waktunya malam hari ini, Ketua Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat periode 2009-2014, Pak Mulyadi, lalu anggota Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Pak Edi. Terima kasih banyak sudah hadir, dan juga terima kasih Pak Joko Setiawarno sudah hadir di Kompas TV. Selamat malam. Saudara, berikutnya kami akan kembali dengan informasi lainnya, kali ini dari mancanegara. Gencatan senjata tak menahan Israel menyerang Lebanon Selatan. Usai jeda, kami hadirkan informasi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Gencatan senjata tak menahan Israel menyerang Lebanon Selatan. Gumpalan asap tebal menyelimuti langit di atas beberapa kota di distrik Nabatiyeh di Lebanon Selatan pada hari Minggu setelah pasukan Israel melancarkan rentetan serangan udara. Rekaman menunjukkan asap membubung dari kota Kfar Tebnit, Zaftar, dan Nabatiyeh Al-Fauqa. Tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk sejumlah desa dan menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan di Nabatiyah. Sekitar 20.000 pelaut di ratusan kapal, termasuk kapal tanker minyak dan gas, serta kapal kargo, terjebak di Teluk Persia tidak dapat menyeberangi Selat Hormuz. Sekitar 80 kapal melewati selat tersebut pada Minggu 13 hingga 19 April, dibandingkan dengan sekitar 130 atau lebih kapal yang melintas per hari sebelum perang. Puluhan kapal telah diserang sejak perang dimulai dan PBB mengatakan setidaknya ada 10 pelaut tewas. Seorang pelaut asal Indonesia, Reza Muhammad Saleh, mengatakan sebuah drone meledak di dekat pelabuhan tak lama setelah mereka tiba pada 3 Maret. Kami di sini sudah 1 bulan, dan begitu kemarin kita di sini sempat ada serangan drone. Pertama waktu saya baru tiba di sini tanggal 3 di pelabuhan, begitu sandar ada serangan drone, cuman tidak tahu drone dari mana, cuman saya dapat infonya dari Iran. Itu dia meledak di dekat tangki full oil dekat kapal kita. Sejumlah ahli kesehatan Iran mengecam dampak buruk dari perang dan sanksi ekonomi yang terjadi selama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dampak ini paling dirasakan oleh warga yang menderita penyakit langka. Para ahli di bidang talasemia, hemofilia, dan sklerosis ganda merinci besarnya masalah yang dihadapi pasien setiap hari. Mereka mengaku kesulitan mendapat obat-obatan karena bank, asuransi, hingga kapal pengangkut obat-obatan terkena sanksi. Selain itu, serangan pada gudang obat di Hamadan 13 Maret lalu telah menghancurkan obat untuk pasien yang berkebutuhan khusus. مرکز انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یک کمبودی رو در یک مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دسترسی به دارو رو نداشتیم. Iran telah mengirimkan proposal perdamaian baru ke Amerika Serikat. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump masih membahas proposal baru tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut ada pembahasan soal usulan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Leavitt mengungkap Presiden Trump telah bertemu dengan tim keamanan nasional untuk membahas usulan Iran tersebut, namun ia enggan menjelaskan detail isi proposal Iran. Isi proposal akan dijelaskan sendiri oleh Presiden Trump. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? Well, only because it's been reported. I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. Saudara, jumlah korban meninggal dunia kecelakaan KRL Komuter Line dengan kereta Argo Bromo Anggrek sebanyak 15 orang. Lainnya luka-luka. Informasinya hadir usai jeda. Saudara, 4 perjalanan kereta api dari kota Surabaya dan kota Malang, Jawa Timur, tujuan Jakarta dibatalkan dampak dari kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat. Kereta yang dibatalkan yakni kereta Gumarang, Argo Anjasmoro, Argo Bromo Anggrek, dan Jayabaya. 3 perjalanan kereta dari stasiun Pasar Turi menuju stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta dibatalkan, yakni kereta api Gumarang, Argo Anjasmoro, dan Argo Bromo Anggrek Malam. Sementara 1 rangkaian kereta relasi Kota Malang menuju Jakarta juga dibatalkan, yakni kereta api Jayabaya. Terkait pembatalan 4 perjalanan kereta api ini, pihak PT KAI Daop 8 Surabaya membuka layanan refund tiket dan akan dikembalikan 100%.
Layanan refund dibuka selama 1 minggu dimulai hari ini. PT KAI Daup 8 Surabaya pada hari ini tanggal 28 April 2026 membatalkan 4 perjalanan kereta api. Ada 3 perjalanan kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi, serta ada 1 perjalanan kereta api dari stasiun Malang yang per hari ini dibatalkan perjalanannya. 4 kereta api tersebut yakni kereta api Kumarang, kereta api Argo Anjasmoro, serta ada kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatan yang malam hari. Lalu untuk dari stasiun Malang sendiri ada kereta api Jayabaya. Nah, untuk para penumpang yang terdampak pembatalan tersebut, PT KAI Daup 8 Surabaya akan mengembalikan biaya pemesanan sebesar 100%. Calon penumpang di wilayah daerah operasional 4 Semarang membatalkan tiket perjalanan mereka pasca terjadinya insiden di stasiun Bekasi Timur. Pembatalan tiket terjadi di sejumlah stasiun di wilayah daerah operasional 4 Semarang. Di stasiun Semarang Tawang, sejumlah calon penumpang terlihat mengajukan pembatalan di loket pelayanan. Secara keseluruhan tercatat sebanyak 198 penumpang telah melakukan pembatalan tiket hingga Selasa siang. Pukul berapa? Tadi pukul 7 hari ini. 7 pagi tadi ya. Terus dapat informasi kereta dibatalin? Kebetulan begitu mau booking gitu kan, baru anak saya lihat di Instagram karena anak saya yang Jakarta yang mau saya tuju itu cerita kalau ada kecelakaan gitu, semoga bisa gitu. Ternyata emang dibatalin kereta ya. Terus ini akhirnya melakukan proses refund ya? Refund ya. Untuk refundnya tadi dapat berapa itu? 100% sih. Lalu bagaimana kondisi operasional perjalanan kereta api di sejumlah stasiun? Untuk membahasnya kita sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba yang tersambung melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam Bu Anne. Selamat malam. Ya Bu Anne, saya ingin tanyakan pertama bagaimana terkait operasional perjalanan kereta di sejumlah stasiun hingga malam hari ini? Apakah masih terjadi pembatalan ataupun juga pembatasan atau sudah normal 100% terutama untuk lintas Bekasi ya Bu Anne? Kebetulan saya sejak kemarin sampai sekarang nih masih di lokasi ya, karena kita melanjutkan evakuasi prasarana dan sarana setelah kita menyelesaikan evakuasi penumpang kami yang di dalam kereta. Jadi sampai saat ini masih berlangsung sehingga penutupan stasiun Bekasi Timur ini masih kami lanjutkan. Dan kami berharap malam ini prasarana yang bisa selesai, listrik segera bisa juga aktif sehingga besok bertahap kita sudah bisa mengaktifkan layanan komuter lain di lintas Cikarang ya. Jadi sampai saat ini memang KRL ini hanya sampai stasiun Bekasi. Saya memahami bagaimana padatnya kereta tersebut karena kan ini ke Cikarangnya ini kan tidak sampai ya, hanya sampai ke Bekasi. Tapi kami tadi berkoordinasi dengan DKI juga Transjakarta. Tadi pagi mereka juga menambah armada Transjakarta yang ke arah Cikarang sehingga ini juga bisa menjadi alternatif buat pelanggan-pelanggan kami. Kami memahami ini sebenarnya jalur padat ya. Bahkan di stasiun Bekasi Timur ini adalah salah satu stasiun yang jam sibuknya melayani banyak pelanggan kami. Ini sekitar 3.000 sampai 5.000 di jam sibuk gitu. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi keselamatan kita yang utama. Dan juga kereta jarak jauh, ini masih ada 27 kereta yang masih terdampak. Dan kami berkomitmen untuk mengembalikan 100% sampai 7 hari ke depan. Dan ini juga kami membuka pos layanan informasi terkait dengan kejadian ini di 2 lokasi selama 14 hari kerja. Itu di stasiun Bekasi Timur ini dan juga di stasiun Gambir agar yang terdampak dan juga keluarga yang ingin mendapatkan informasi juga kami bisa layani 14 hari ke depan. Oke. 3.000 sampai 5.000 orang ya pada saat rush hour. Ini tadi sudah dikondisikan dengan mengintegrasikan layanan transportasi Transjakarta ya, menambah armadanya ke Cikarang begitu ya Bu Anne. Nah, saya ingin tanyakan juga sejauh ini sebenarnya dari kejadian ini tentu harus ada yang dievaluasi karena ini tragedi yang cukup memilukan, cukup memakan banyak korban termasuk salah satunya juga rekan kami.
saya ingin menanyakan bagaimana koordinasi antara PT KAI dengan operator KRL seperti KAI Komuter dalam situasi darurat seperti ini, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali utama dalam pengaturan lalu lintas saat terjadi gangguan besar seperti tadi malam, Bu Ana? Ya, semua sebenarnya untuk pola operasi itu adalah holding ya, KAI untuk pola operasinya. Tapi untuk operator sarananya kami memiliki anak usaha seperti KAI Komuter. Di dalam menjalankan aktivitas baik itu kereta jarak jauh dan komuter lain pasti ada namanya GAPK, garis perjalanan kereta, yang ini memang disusun sesuai dengan kebutuhan pelanggan kami, dan ini juga kami pada saat ini terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian sebagai regulator kami. Khusus kejadian hari ini yang kemarin sampai hari ini kita melihat juga peran KNKT untuk melakukan pengecekan di lokasi secara langsung, dan saat ini juga mereka masih ada di lapangan. Tadi juga Ketua KNKT juga ada di sini untuk melihat secara komprehensif ya, karena di dalam menjalankan kereta api ini kan banyak hal yang harus dilakukan pengecekan, baik itu dari sistemnya, teknologinya, prasarana, sarana sampai ke SDM dan semua yang terkait dengan aturan dan SOP-nya. Jadi kami sebagai operator, bagaimana kami bisa mengutamakan keselamatan pelanggan kami terlebih dahulu, kemudian bagaimana operation excellence ataupun bagaimana operasi perkeretaapian ini secepat mungkin bisa melayani masyarakat kembali, karena kita tahu komuter ini di semua area itu lebih dari 1.000 perjalanan dengan 1,1 juta pelanggan yang menggunakan setiap hari. Jadi ini adalah hal utama yang kita lakukan, dan kami sangat terbuka sekali seperti KNKT melakukan analisa-analisa terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin. Ya, tentu ini penting sekali. Kenapa saya juga tanyakan soal pengaturan lalu lintas saat terjadi gangguan berat, karena untuk juga menghindari gray area kewenangan di lapangan begitu ya Bu Ana ya kira-kira. Jadi seperti yang diungkapkan Bu Ana tadi, lurus bahwa kewenangan ini sepenuhnya dikendalikan oleh PT KAI ya Bu Ana ya. Saya tegaskan kembali. Ya. Oke, baik. Nah, untuk protokol keselamatan yang perlu juga dievaluasi seperti kejadian tadi malam, Kementerian PPPA juga PPPPA ya meminta ada evaluasi juga nih Bu Ana terkait dengan gerbong perempuan atau gerbong wanita. Nah, ini apakah juga jadi salah satu masukan untuk dievaluasi atau digaji ulang setelah kejadian ini? Apakah ada SOP operasional yang langsung direvisi? Kritik dan saran itu pasti kami terima dari pihak manapun, termasuk dari Ibu Menteri terkait dengan penempatan kereta wanita ya. Tetapi mungkin kalau berbicara tentang keselamatan, kita tidak berbicara tentang gender. Siapapun yang di atas kereta api memiliki hak yang sama untuk namanya keselamatan. Sehingga kita harus melihat lagi tadi secara komprehensif, perjalanan kereta api ini juga ada undang-undangnya. Jadi kalau misalkan di media sosial itu ada 2 kejadian seperti perlintasan, kemudian ada tumburan KRL dengan Argo Bromo Anggrek, ini kita tidak hanya melihat dari bagaimana penempatan kereta wanita dan kereta yang lain. Di Jogja KRL tidak ada kereta wanita, tetapi ini inisiatif bagaimana kita memberi layanan untuk pelecehan seksual terutama gitu. Tetapi di dalam safety perkeretaapian, dimanapun duduk, laki-laki atau perempuan, harus safe, semua gitu ya? Usia harus safe. Safety adalah yang utama gitu. Jadi tadi itu kan masukan bagi kita, tetapi di dalam menjalankan safety kita belum pernah untuk melihat dari sisi gender, usia ataupun misalkan pertimbangan yang lain, karena siapapun yang ada di stasiun dan di atas kereta harus selamat. Kalau begitu bicara safety, saya sepakat semua gender juga harus dilindungi begitu ya, keamanannya pada saat bertransportasi terutama saat menggunakan KRL. Pertanyaan saya masih sama, Bu Ana, kira-kira apakah ada SOP operasional yang akan langsung dikaji ulang, dianalisis ulang, ataupun juga direvisi misalnya dengan adanya peristiwa seperti tadi malam? Ada atau tidak ada kejadian yang besar, pasti evaluasi harus dilakukan. Apalagi ini terkait dengan safety, inilah keterlibatan regulator seperti DJKA dan juga KNKT yang sampai saat ini melakukan analisa dan audit terhadap kejadian kemarin untuk kita bisa menerima masukan-masukan atau rekomendasi perbaikan gitu ya. Tetapi di samping itu,
dengan kejadian kemarin ada 2 kejadian, kami sebagai operator juga menghimbau kepada pengguna jalan ini tetap harus mengutamakan keselamatan. Yang namanya perlintasan ada atau tidak ada palang pintunya harus berhenti untuk melihat kanan kiri dan memastikan aman baru boleh lewat gitu. Jadi ini adalah salah satu hal untuk menyelamatkan diri kita dan juga ribuan orang. Satu KRL itu bisa mengangkut ribuan orang. Jadi ini adalah hal yang harus juga kita patuhi selama kita menggunakan jalan yang ada perlintasannya. Tetapi di semua kejadian kemarin itu, ini KNKT sedang melakukan audit analisa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan terhadap keselamatan perkeretaapian. KAI sangat mendukung karena ini juga salah satu jalur yang padat, baik itu kereta jarak jauh ataupun KRL, apalagi pagi hari, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, keselamatan itu adalah hak setiap orang ketika mereka naik transportasi publik seperti komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Oke, Bu Ane, saya tertarik dengan pernyataan Bu Ane tadi bahwa Bekasi, jalur Bekasi ini salah satu yang paling padat begitu ya di saat jam-jam rush hour, jam-jam padat pulang kerja maupun juga berangkat kerja. Nah, saya ingin tanyakan juga apakah sebenarnya ada instruksi khusus begitu Bu Ane kepada masinis terkait kewaspadaan di jalur padat seperti di Bekasi ini? Sebenarnya tidak hanya Bekasi, di jalur-jalur padat lain juga ada. Cuma adakah instruksi khusus begitu untuk masinis untuk waspada, lebih waspada lagi di jalur-jalur padat? Iya, yang namanya SOP ya, SOP dan perjalanan kereta itu sudah diatur. Dan pasti juga semua awak sarana ya terbaik termasuk itu masinis, kemudian juga customer service on train, ini semua punya SOP-nya dan juga punya aturan di setiap stasiun pemberhentian, di setiap juga ada kejadian pasti ada SOP-nya. Bahkan ini diawasi gitu ya. Jadi di dalam setiap perjalanan kereta api ini kita menjalankan SOP mulai dari perjalanan awal ya sampai akhir dan juga di dalam pelayanan keselamatannya. Oke, Bu Ane, kalau saya boleh tahu juga kemarin kan sempat beredar juga, ini juga untuk sekaligus untuk meluruskan ya, apakah ini kabarnya valid atau tidak begitu. Ada juga yang beredar bahwa ada gangguan persinyalan pada saat peristiwa ini terjadi. Nah, apakah sistem persinyalan saat kejadian berfungsi normal atau ada indikasi gangguan sebenarnya, Bu? Nah, ini dia kita berspekulasi ya, karena ini kita luruskan di sini. Kita melihat, kita melihat itu kan pembicaraan di sosial media, kemudian masinis kami begitu turun masih bingung, ada yang mewawancara dan yang lain gitu ya. Itu yang kita sampaikan bahwa semua punya porsi. Saya pun tidak punya hak untuk melihat itu jalan atau tidak. Ini sudah semuanya di KNKT. Kan kita punya lognya ya. Dan kita punya setiap aktivitas yang dilakukan di kereta api ini punya yang namanya log. Jadi ini sudah ada di KNKT dan juga DJKA. Ya kita tunggu KNKT untuk menyampaikan apakah ini terjadi karena apa. Kita tunggu dari KNKT karena kami sebagai operator ini yang harus dicek, harus diaudit gitu ya. Jadi kita tunggu dari KNKT. Tanpa berspekulasi, kita tunggu pokoknya analisis terakhir ya ataupun rekomendasi terakhir dari KNKT dan juga yang berhak menyampaikan adalah KNKT terkait juga apakah ada gangguan atau segala macam, itu nanti KNKT yang akan memberikan pernyataannya. Nah, terakhir kalau begitu Bu Ane, biasanya dari proses investigasi oleh KNKT khusus untuk konteksnya kecelakaan transportasi kereta api, ini biasanya berapa lama bisa muncul dan disampaikan juga ke publik? Ini mungkin harus ke KNKT ya, dan kita juga melihat seberapa besar kejadiannya, mungkin mereka butuh waktu juga gitu ya. Tapi yang pasti tadi saya melihat sejak kemarin kami sudah didampingi oleh KNKT dan mereka juga melakukan pengecekan. Tadi juga Pak Menko kesini bersama dengan KNKT juga ada gitu ya. Dan kita berharap ini bisa cepat, sehingga juga kita bisa lebih cepat mengevaluasi. Tetapi untuk informasi buat Kompas, sebelum kejadian ini kami juga bekerja sama dengan
assessment ya, untuk healthy check bersama ada rekan di Jerman untuk melakukan pengecekan terkait dengan safety kita baik di prasarana dan sarana, karena kita punya proyeksi 5 tahun ke depan kita bisa menambah frekuensi khususnya urban transport di Jabodetabek itu bisa melayani 2 juta. Jadi faktor safety ini harus menjadi suatu hal yang utama supaya kita bisa mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan komuter lain ini. Oke, apapun berarti nanti hasil dari KNKT bersama PT KAI juga tentunya akan disampaikan secara transparan, setransparan mungkin kepada publik ya, Bu Ane ya? Iya. Oke. Untuk Kompas, saya apakah boleh menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya? Silakan, Bu Ane. Dari hati yang paling dalam, kami juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam, khususnya rekan Kompas TV. Kebetulan tadi saya langsung dihubungi bahwa salah satu pelanggan setia kami adalah juga bagian dari Kompas TV, sehingga melalui acara ini juga kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya dan juga ungkapan duka cita yang mendalam. Semoga amanah dan juga amal ibadah beliau selama Amin. Juga bisa menjadi amal ibadah untuk Tuhan. Itu saja. Dan kita harus tetap mendoakan 15 pelanggan kita yang memang dinyatakan meninggal dengan kejadian ini. Ya, memang rekan kami salah satu pengguna setia KRL begitu ya, komuter lain, dan terima kasih banyak atas nama tim redaksi Kompas TV juga mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan belasungkawa yang disampaikan oleh Bu Ane dan juga mewakili PT KAI. Semoga ini juga tentunya menjadi pelajaran bersama, dan saya yakin juga nanti KNKT dan PT KAI akan menyampaikan seluruhnya kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan dulu ada spekulasi, ada malfunction sistem persinyalan ataupun human error, itu semua nanti KNKT yang menyimpulkan gitu ya Bu Ane ya. Baik, terima kasih waktunya Ibu Ane Purba, Vice President Corporate Communication PT KAI, telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Ibu Ane. Selamat malam. Saudara, sejumlah jenazah kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL telah diserahkan ke keluarga. Kami punya informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, proses serah terima jenazah korban tengah dilakukan di Rumah Sakit Polri setelah seluruh korban berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Setelah melalui rangkaian proses identifikasi dan sidang rekonsiliasi, Rumah Sakit Polri resmi menyerahkan jenazah kepada masing-masing keluarga korban pada Selasa petang. Proses serah terima dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data korban. Pihak keluarga yang sudah menjemput kini dapat membawa pulang jenazah untuk dimakamkan, termasuk diantaranya adalah sahabat kami, rekan kerja kami, Nur Ainia Eka Rahmadina. Kompas TV dan redaksi Kompas TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kehilangan yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, dan satu apresiasi, terima kasih kepada keluarga besar Nur Ainia atas dedikasi, atas sumbangsih 11 tahun untuk Kompas TV. Catatan yang luar biasa, tidak pernah ada catatan buruk atas kinerja beliau. Almarhumah juga dikenal luas pergaulannya, dikenal banyak kawannya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang jurnalis yang menantikan hingga jenazah sudah teridentifikasi dan sudah dibawa ke keluarganya. Terima kasih. Dan kita langsung bergeser ke rumah duka salah satu sahabat kami, rekan kami, karyawan Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmadina di Bekasi, Jawa Barat. Di sana ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Budia Vimala. Jihan, kondisi rumah Ain, sahabat kita di rumah duka di sana saat ini bagaimana? Ada kabar kapan jenazah sahabat kita ini tiba di rumah dan kapan dimakamkan?
Ya Radi dan juga saudara, sesuai dengan pantauan kami di rumah duka Nur Ainia, ini memang suasananya sudah ramai oleh tamu pelayat begitu ya, yang mana tadi juga sudah dilaksanakan tahlilan seusai sholat maghrib begitu, dan saat ini kondisinya ini ramai dengan sanak saudara, teman, kerabat, tetangga, bahkan di sini juga turut hadir rekan-rekan kerja dari Nur Ainia dari Kompas TV. Kompas TV, Rosiana Silalahi, lalu juga ada Managing Director Kompas TV, Danang Radityo, dan juga kabarnya nanti pemimpin aksi akan turut tiba untuk menyampaikan bela sungkawanya secara langsung kepada orang tua daripada Nur Ainia. Nah, memang kalau informasi yang kami dapatkan bahwa serah terima jenazah ini sudah dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kabarnya ini memang dari jenazah Nur Ainia ini sudah diserahkan di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian sudah menuju ke rumah duka di wilayah Tambun. Dan sampai saat ini kami masih menunggu kapan nantinya jenazah dari Nur Ainia ini akan tiba. Informasinya ini di sekitar pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, dan proses akan dilanjutkan hingga ke pemakaman. Nantinya pemakaman akan dilakukan di Taman Pemakaman Umum ataupun TPU Mangunjaya 29 April esok. Namun waktunya ini memang kami masih konfirmasi akan di pukul berapa, informasinya ini akan di pagi hari. Sampai saat ini memang suasananya cukup haru begitu ya, daripada keluarga ini menyambut dengan baik dari rekan-rekan Kompas TV. Tadi juga dari Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi, ini tiba di sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, mengabarkan secara langsung informasi yang diterima dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati usai bertambahnya informasi korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi begitu ya, dan menyampaikan bela sungkawa ataupun dukanya secara langsung. Sampai saat ini memang kami masih menunggu kapan nantinya jenazah akan tiba. Sedikit mengulas Radi dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwa memang kejadian ini terjadi ataupun kecelakaan ataupun tabrakan terjadi di hari kemarin, yang mana ini terjadi antara kereta api komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, dan memang setelah itu dari Nur Ainia ini hilang kontak hingga akhirnya teridentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai saat ini kami masih menunggu kapan ataupun pukul berapa jenazah akan tiba di rumah duka. Sementara informasinya itu, Radi. Ya, itu saja rekan-rekan dari Kompas TV juga berkesempatan untuk memberikan doa langsung ke kediaman almarhumah di Bekasi, di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga sebagai penghormatan terakhir kami, semua tim redaksi Kompas TV untuk sahabat kami, Nur Ainia Eka Rahmadina. Baik, nanti kita akan perbaharui lagi informasi dari rumah duka sahabat kita Nur Ainia Eka Rahmadina. Sementara terima kasih Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Budi Afimala melaporkan langsung dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, korban meninggal akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain menjadi 15 orang. Semua korban dinyatakan adalah perempuan. Saat lagi kami sampaikan informasi ini untuk Anda. Saudara, korban meninggal dunia akibat tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur menjadi 15 orang. Semua korban dinyatakan berjenis kelamin perempuan. Duka mendalam menyelimuti seluruh keluarga korban meninggal dan luka akibat kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Kota pada Senin malam. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena kondisi gerbong kereta yang terhimpit. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menyatakan,
Seluruh korban meninggal dunia adalah perempuan dewasa. Hal ini karena rangkaian KRL komuter lain yang tertabrak merupakan gerbong khusus perempuan. Korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara 84 korban lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit terdekat. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, dan itu memang harus kita lakukan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Saudara, kondisi yang makin panas antara Israel dan Hizbullah memaksa ribuan orang mengungsi untuk mencari keselamatan. Warga yang mengungsi mengaku belum menerima bantuan apapun sehingga berdampak pada memburuknya kondisi hidup mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, jumlah korban tewas di Lebanon mencapai lebih dari 2.400 orang, sementara yang terluka lebih dari 7.700 orang sejak pertempuran baru antara Israel dan Hizbullah pecah pada 2 Maret. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam selama 2 jam ke belakang. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.